Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep, saya dari mahasiswa keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan kedatangan saya di sini untuk melakukan tindakan dari penyuluhan tentang pengertian persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Baik, jadi pertama itu ada pengertian yang dimana tenaga kesehatan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan yang telah menyelesaikan atau menempuh studi di bidang kesehatan dan mendapatkan legalisasi atau surat izin praktek atau disebut dengan SIP dari Menteri Kesehatan. Tenaga kesehatan yang menolong persalinan meliputi dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, dan perawat yang dilatih kebidanan. Lanjut yang kedua, yaitu ada tujuannya adalah tujuan dari dilakukannya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang pertama itu adalah untuk memperoleh gambaran persalinan oleh tenaga non kesehatan atau tanpa pertolongan dan faktor yang mempengaruhinya. Dan yang kedua, agar ibu hamil dapat mengetahui cara persalinan yang benar. Jadi misalkan ibu ini baru pertama kali persalinan, maka untuk yang kedua kalinya akan mengerti. Dan yang ketiga adalah agar tingkat kematian berkurang, karena pada dasarnya jika tidak dilakukan dengan tenaga kesehatan, jumlah kematian akan sering bertambah dibandingkan dengan tenaga kesehatan, Bu. Baik, yang keempat, agar bayi mendapatkan perawatan yang seoptimal mungkin untuk mendapatkan bayi yang sehat. Terlanjut, Bu, ya. Setelah itu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang pertama itu ada power, yaitu kekuatan dari ibu sendiri ataupun ada penjalan lahir, ada procedure, ada psikologis, dan ada penolong. Itu untuk faktor-faktor, ya, Bu. Kita lanjut di bagian hal-hal yang dimana yang pertama itu jangan teriak-teriak atau mengeluarkan suara nyaring saat proses persalinan. Itu akan mengganggu tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan persalinan, Bu. Dan yang kedua itu jangan memelihara kuku dengan cara membiarkan kuku terlalu panjang. Takutnya akan terjadi goresan atau penarikan atau jambak-jambak gitu, ya, Bu, ya. Dan yang ketiga, jangan nyakar, jangan jambak tentang tenaga kesehatan saat melakukan persalinan. Yang bertujuan itu agar tidak terjadinya kesalahan saat melakukan persalinan kepada pasien. Dan yang keempat, jangan minum aneh-aneh yang memang sangat dilarang. Jika ibu ingin meminum minuman, usahakan untuk konsultasi kepada dokter bahwasanya yang mana yang dilarang dan yang enggak, ya. Baik, untuk yang kelima itu ada mogok makan atau dikenal dengan istilah tidak mau makan. Karena pada dasarnya saat persalinan nutrisi dengan stamina itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi usahakan jika ingin makan, makan sedikit, Bu. Jika tidak ingin makan, usahakan dipaksa untuk terus makan, Bu, ya. Karena itu sangat penting. Oke, yang kelima ada tanda-tanda persalinan. Yang pertama adalah munculnya flek, yaitu seperti bercak itu, Bu, ya. Dan kedua, ketuban pecah, itu mengeluarkan cairan di bagian vagina. Dan yang ketiga itu ada kontraksi. Dan yang keenam, perlengkapan apa saja yang perlu dibawa saat persalinan. Ini sangat penting, karena apa? Biar tidak terlalu merepotkan ibu, ya. Baik, yang pertama itu dokumen penting, misalkan seperti KTP ataupun kartu keluarga. Dan yang kedua itu perlengkapan mandi pribadi, karena di rumah sakit kita menyiapkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga. Jadi kita menyarankan untuk ibu membawa sendiri, karena soalnya di rumah sakit dengan di rumah biasa itu membutuhkan yang lebih lengkap itu di rumah, Bu, ya. Kalau di rumah sakit itu tidak terlalu lengkap. Jadi yang ketiga itu ada beberapa pasang pakaian. Untuk pakaian sendiri usahakan untuk pakaian yang kendor, ya, dengan yang ketat, soalnya takutnya di bagian tubuh ibu ataupun bagian badan ibu takutnya terkena sakitan atau hempitan, Bu. Dan yang keempat adalah pakaian dalam. Pakaian dalam ini usahakan untuk lebih sedikit mengurangi size-nya atau ukurannya agar tidak terlalu terhimpit dan menyebabkan lebam di bagian selangkangan. Dan yang kelima itu bantal dan selimut. Tujuannya apa? Karena di rumah sakit bantal dan selimut itu sesuai standar operasional. Jadi misalkan ibu dalam kondisi itu tidak nyaman dengan bantal itu, maka bisa bawa bantal dari rumah untuk kenyamanan ibu sendiri. Dan yang keenam itu makanan ringan. Ya, makanan ringan ini kenapa saya suruh bawa dalam perlengkapan? Karena saat ibu melahirkan atau persalinan itu, saat itu ibu juga membutuhkan makanan yang dimana ibu tidak boleh keluar masuk atau apalagi menyuruh suami, ya.
karena saat itu suami juga pasti harusnya di samping ibu terus. Jadi usahakan bawa agar saat itu juga bisa makan. Baik, yang ketujuh itu sandal dan kaos kaki. Ya, kaos kaki itu kan dipakai saat kita misalkan dalam arti kesejukan. Soalnya di ruang rumah sakit itu terkadang ada yang menggunakan AC dan yang enggak. Dan ibu personil itu juga menggunakan AC terkadang ibu ya. Jadi membutuhkan sekali kaos kaki agar menghangatkan tubuh. Dan sandal juga demikian Bu, untuk berjalan kemana-mana ya. Habis itu ada alat pompa ASI dan botol susu untuk bayi. Tujuannya apa? Di saat ibu melahirkan, maka bayi tersebut akan dibawa ke ruangan khusus kepada perawat, yang dimana saat itu ibu tidak bisa melakukan tindakan menyusui. Maka dari sini kita menggunakan alat pompa ASI, dan setelah ibu melakukan pompa ASI, maka dari pihak khusus perawatan akan memberikan ASI tersebut ke bayi. Dan kita lanjut yang terakhir adalah jenis persalinan yang akan dipilih. Yang pertama itu ada persalinan normal, yang dimana dilakukan dengan senormal mungkin, yang dimana juga akan mengalami sakit yang mungkin lebih tinggi Bu. Dan yang kedua itu ada sesar atau operasi sesar ya. Operasi sesar dilakukan dengan cara membelah di bagian perut ya, tapi kalau di bagian negatifnya itu akan terasa nyeri yang berlebihan. Misalkan dalam arti ibu tidak bisa bergerak terlalu bebas, karena takutnya saat ibu terlalu bergerak bebas, jahitannya akan terlepas dan itu akan menyebabkan kesakitan pada ibu sendiri. Terus ada persalinan yang dibantu oleh alat. Yang di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya ibu membutuhkan power atau kekuatannya. Jadi misalkan ibu saat itu tidak membutuhkan power ataupun lagi down saat itu ya, ibu bisa menggunakan persalinan dibantu oleh alat, yang dimana alat itu ditempelkan di vakum dan menarik bagian kepala bayi untuk mengeluarkannya. Nah, jadi saat itu ibu tidak memerlukan tenaga stamina yang tinggi. Baik, mungkin udah sampai sini. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Baik, tidak ada Bu ya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.